ya kan. Kalau habis ini kita akan ngomongin soal kesehatan juga dengan Mas Uyung dari Detik Health. Redaktur Pelaksana Detik Health. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore. Mas, di Sunset Talk ini kita tadi Iza sempat di awal bilang kalau ya kita sekali lagi turut berduka dengan meninggalnya seniman Gusti Wiw begitu kan. Walaupun memang almarhum ini ya kita nggak tahu kenapa bisa meninggal begitu kan, Za. Walaupun dari beberapa masih dari asumsi aja gitu ya. Begitu yang diketahui mendiang ini, almarhum ini jatuh di kamar mandi begitu kan saat dini hari, terus ditemukan beberapa jam kemudian dan tidak tahu juga dari penyakit apa begitu. Tapi ya bicara soal apalagi almarhum juga masih muda, 25 tahun, 99 gitu dan ya tanpa mengurangi rasa hormat ke almarhum begitu, memang usia muda sekarang ini, tadi Iza sempat bilang di awal, kayaknya kalau penyakit-penyakit kayak diabetes, hipertensi, itu kayaknya kalau dulu kita kecil tuh penyakit orang tua tuh. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang adalah banyak juga anak-anak muda yang kena begitu, Iza. Ya selain terlepas dari mendiang Gusti Wiw ini ya, maksudnya teman-teman gue juga banyak kok yang adik-adik kelas gue gitu yang, lu diabetes. Lu kok diabetes sih, maksudnya kenapa begitu ya, ternyata balik lagi gaya hidup dan segala macam gitu loh. Dan apalagi hipertensi nih yang paling bisa dibilang silent killer, ya gak sih Mas Uyung? Benar. Betul. Jadi ini for your info dulu Detikers bahwa sebetulnya ini salah satu dugaannya gitu ya Mas ya. Dari temuan juga dari tim redaksi juga bahwa bisa jadi salah satu penyebabnya adalah hipertensi gitu. Tapi kita mau membahasnya itu dari sisi medisnya dulu aja deh, mengenai hipertensi yang kini sudah memasuki usia muda gitu. Tidak lagi stigmanya bahwa ini adalah penyakit orang tua gitu. Betul, berarti hipertensi sekarang banyak ditemuin di anak muda. Ada benernya, karena memang datanya seperti itu. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan gaya hidup kan semakin kesini semakin kurang gerak lah. Terus kemudian pola makan juga semakin banyak alternatif yang bisa dibilang tidak sehat. Tapi ada juga mungkin nggak bener-bener amat, karena kan ada faktor ini juga kan teknologi kedokteran semakin maju, alat pemeriksaan semakin canggih, terus kemudian akses layanan kesehatan makin luas kan. Jadi orang kalau zaman dulu orang mau periksa tensi itu harus ke mana gitu, gitu. Sekarang di rumah juga bisa kan. Bisa jadi dulu sebenarnya juga banyak, cuman karena orang nggak punya akses untuk periksa kayak gitu ya nggak ketahuan. Baru ketahuannya gitu ya. Jangankan orang dulu ya, zaman sekarang pun siapa sih yang setiap hari ngecek tensi kayak gitu kan, enggak. Biasanya orang ngecek tensi ketika ada keluhan, misalnya ada sakit apa gitu, baru kemudian ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit gitu, cek tensi, baru dia ketahuan gitu. Mungkin sebenarnya dia darah tingginya udah dari berapa bulan yang lalu, atau mungkin sudah dari tahun lalu dia kondisinya seperti itu, cuma nggak ketahuan gitu. Kalau sekarang kita cek rekening ya tiap hari ya, bukan cek tensi ya. Tensi makin tinggi itu. Iya itu. Apa jangan-jangan gara-gara itu faktornya? Ini jangan-jangan itu faktornya juga. Jadi kemana-mana jadinya. Dan Mas Yung, bisakah dibilang kalau hipertensi alias tekanan darah tinggi ini merupakan pintu gerbang masuknya penyakit seperti jantung, stroke dan lain-lain, Mas? Memang iya. Karena ya tekanan darah tinggi, tekanan darah itu kan yang terdampak apa sih, jantung. Karena yang mompa darahnya itu kan jantung. Kalau misalnya tekanannya tinggi ya kerja jantung lebih berat gitu. Nah, tekanannya tinggi, kalau misalnya ada sesuatu di pembuluh darah, risiko untuk kemudian pecah gitu kan lebih gede. Ya tekanan ban kan, kalau misalnya tekanan ban terlalu gede itu kan risiko untuk meletus gitu kan gede kan. Ya kayak gitu. Jadi kalau meletusnya di area dekat jantung ke pembuluh darah yang menuju jantung, ya jantungnya yang kena, jadi nanti serangan jantung segala macam. Kalau pecahnya di area otak, nanti sel-sel otaknya yang kita bilangnya stroke hemoragik, jadi stroke perdarahan kayak gitu. Oke, jadi dan sebetulnya banyak juga yang mengaitkan hipertensi ini atau darah tinggi gitu ya, kita sebutnya darah orang awam tinggi, sebutnya darah tinggi. Lengkapnya sih tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu gara-gara banyak makan asin, gurih-gurih, enak-enak gitu. Ada hubungannya dengan itu, Mas? Ada, pasti ada. Apa tuh? Garam kan sifatnya nyerap air kan. Nah, airnya diserap jadi volumenya tinggi. Ya kalau wadahnya segitu-segitu aja, terus kemudian volumenya lebih besar kan tekanannya lebih gede. Gitu. Ini penyakit yang turunan kah? Enggak, atau kondisi yang turunan? Gaya hidup, mostly gaya hidup. Kalau dibilang keturunan, ada beberapa orang dengan variasi genetik tertentu yang dia lebih rentan, ya. Ada faktor itu, ya. Tapi yang lebih besar pengaruhnya adalah orang punya genetik
rentan darah tinggi, tapi kalau misalnya gaya hidupnya sehat, terus kemudian pola makannya juga baik, ada kemungkinan dia nggak darah tinggi gitu. Lebih mungkin orang kena darah tinggi ketika dia nggak punya variasi genetik itu, tapi pola hidupnya tidak sehat kayak gitu. Itu lebih ngaruh gitulah ininya. Dan gejalanya Mas, apa Mas? Maksudnya hipertensi ini kadang kan orang taunya cuman hipertensi, aduh pusing nih, sakit kepala, lu hipertensi. Kan suka gitu kan Mas. Atau jangan-jangan marah-marah mulu nih. Iya, marah-marah mulu nih, ngegas mulu nih orang. Kalah nih gas melon ya kan. Gejalanya tuh apa Mas? Apakah memang pusing setiap pusing hipertensi atau enggak juga, atau yang paling bener ya? Yang paling bener adalah gejalanya adalah kalau dicek tekanannya tinggi. Ya. Berarti harus pakai tools dong, harus pakai alat. Emang gitu. harus yang dari paling bener itu. Okay. Soalnya kalau misalnya pusing terus kemudian dibilang itu gejala tekanan darah tinggi, duitnya habis juga pusing ya. Maksudnya gitu itu nggak spesifik gitu loh. Maksudnya ada banyak faktor gitu. Celakanya adalah ketika orang mengalami keluhan tertentu gitu, misalnya pusing kayak gitu. Itu terjadi ketika darah tingginya itu sudah menyebabkan sesuatu di bagian yang terasa sakit gitu misalnya. Tengkuknya sakit gitu misalnya. Itu tekanan darah tinggi terus kemudian ada sumbatan di sini, nah kerasa sakit gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sumbatan atau tekanan darah tinggi tapi mengalirnya masih lancar-lancar saja, ya most likely nggak merasakan apa-apa, nggak merasakan gejala apa-apa. Tapi dia tetap rentan mengalami ya itu tadi ya namanya ban dengan tekanan berlebih gitu kan, kadang-kadang lancar jalan aja lancar gitu kan, paling agak keras-keras dikit kayak gitu. Tapi ketika ada sesuatu iya tahu-tahu meletus gitu aja. Iya. Bahkan tekanan darah yang normal itu biasanya sekitar 120/80 mmHg Mas ya? Ya, milimeter Hg. Jadi ukurannya kan tekanan air raksa Hg. 120/80 ya. Berarti kalau misalnya di atas itu udah masuk hipertensi. Di atas itu ada stagingnya. Jadi hipertensi ada stagingnya 100 berapa? 120/80. 120 sampai 129 itu kalau tidak salah itu ada beberapa klasifikasi sih, tapi kurang lebih antara 120 sampai 129 itu digolongkan sebagai elevated atau prehipertensi. Nah, di atasnya itu hipertensi tahap 1 gitu. Nah, nanti tahap 2. Nah, yang paling fatal itu biasanya kalau sudah di atas 180. 180 per berapa ya? Aku sistoliknya diastoliknya berapa? 180 BPM. itu krisis. Ya? Jadi harus emergency. Oh, iya bahaya. Ya duduk. Sibuk banget tuh jantung jadi. Tekanan bukan denyut jantung, itu dua hal yang berbeda. Tapi bisa saling berpengaruh. Kalau misalnya tekanannya tinggi, denyut jantungnya bisa lebih besar karena kerja jantungnya kan jadi berat kan. Ya. Gitu. Termasuk juga orang-orang yang punya kerentanan lebih besar dibanding yang lain. Apa? Biasanya orang-orang yang rentan obesitas. Kayak gimana? Obesitas, kurang olahraga, pola makan tidak sehat. Gula, garam, lemak itu hipertensi. 3 besti berbahaya ya. Saling ngaruh sih. Yang berpengaruh langsung memang garam. Tapi gula juga iya, karena gula itu kan kalau misalnya orang kena diabetes, yang kena apa? Ginjal, fungsi filtrasi terganggu. Tekanan darahnya kena juga gitu. Lemak kalau misalnya dia nyumbat pembuluh darah, ya tekanannya jadi tinggi juga karena yang harusnya lancar kesumbat. Selang kalau misalnya dipencet gitu kan tekanannya gede kan, nyemprotnya jadi lebih jauh gitu kan. Nah itu kan karena ada sumbatan. Nah pembuluh darah gitu juga, kalau misalnya ada tumpukan kolesterol di pembuluh darah, ya alirannya jadi mampet, tekanannya meningkat gitu. Dan soal makanan Mas, junk food itu emang garamnya banyak sekali Mas ya? Gue pernah baca sih kalau nggak salah gitu, apa kayak makanan junk food ya, you name it lah, junk food segala macem. Itu katanya memang salah satu yang bahayanya hipertensi di situ Mas, karena kandungan garamnya tinggi gitu-gitu ya Mas ya. Garam, minyak juga kan, minyaknya juga kan semuanya deep fry. Gitu. Iya. Bahkan sebenarnya garam tuh kan Na ya, natrium ya. Garam natrium, yang garam meja kita kenal sebagai garam meja itu natrium klorida. Kayaknya agak sulit untuk menghindarinya. Sulit, ya memang tidak harus menghindari sama sekali sih, karena somehow kita juga butuh sebenarnya. Tapi dalam batasan butuh untuk menjaga elektrolit tubuh kayak gitu. Tapi ada takarannya, jadi ada guideline-nya dari Kemenkes juga, ada berapa miligram per hari gitu, itu ada takarannya. Cuman kalau misalnya orang udah punya riwayat hipertensi, mesti lebih rendah dari itu. Jadi intinya sih kita harus tahu asupan garam kita tuh berapa, karena kadang-kadang kita nggak nyadar dari makanan sehari-hari. Kalau yang kita masak sendiri kita tahu berapa yang masuk, tapi kalau misalnya kita beli kita nggak selalu tahu, dan dari makanan yang kita nggak identikan itu dengan gula, tidak identikan itu dengan garam,
sebenarnya itu juga mengandung garam itu. Iya, Jadi iya. yang kita tidak perhitungkan. Salah satu yang aku baru tahu kandungan garamnya itu tinggi adalah kecap manis. Masa? Kecap Kan manis. Iya, ternyata kandungan natriumnya tinggi itu. Iya, ya kayak gitu. Even cendol pun karena apapun yang manis, apapun yang enak itu most likely dari garam sih biasanya. Kecuali makan asam garam. Kehidupan. Ya. Tapi itu juga belum tentu enak loh. Iya Asam garam juga sih. kehidupan kan harus dilalui. Iya, benar, Asamnya kan yang gak enak, garamnya kan gurih. Bener. Mas Uyung. Nah Mas, kalau misalnya penyakit hipertensi ini bagaimana sih Mas cara kita mencegahnya gitu? Tekanan Itu darah tadi. tinggi ini. Jaga berat badan. Ya saya juga termasuk sih yang dapat peringatan juga harus menurunkan berat badan, terus gaya hidup, pola makan, itu tadi menghindari garam, gula, lemak kayak gitu. Terus cukupi tidur itu juga ngaruh banget karena itu ngaruhnya nanti ke metabolisme kan. Orang makan garam dengan porsi normal secara alami sih tubuh bisa memetabolisme ya, maksudnya kalau misalnya kelebihan dibuang kayak gitu. Tapi kalau misalnya metabolismenya tidak normal ya ada kemungkinan numpuk kayak gitu. Jadi lebih challenging buat sistem metabolisnya kalau kurang tidur. Tidur penting. Tidur, iya sih. Kalau penyakit luar gitu ya kan kelihatan ya, atau demam kan kerasa Iya, gitu. panas Kalau badannya. kalau orang hipertensi tuh kelihatan gak sih cara Kelihatan kalau kasat diukur. mata? Kalau iya memang harus hanya Ya. untuk itu. Dengan mata telanjang gitu Mas, bisa nggak kayak, wah ini hipertensi kayak orang nih? Enggak ya, susah ya. Susah Kalau ya. hiperaktif Kecuali kelihatan ya. Iya banget dong. kecuali orangnya kemana-mana bawa tensi. Oh iya benar. Bisa tapi lebih ke ngapain ya? Bisa jadi tren baru tuh. Pakai alat tensi kemana-mana. Alat tensi yang biasa gitu kan Mas, yang diseret terus. Aduh, kapten kali ya ada ininya di sini. Kan variasinya macam-macam. Variasinya kan banyak kan sekarang. Kalau dulu kan mesti yang dipompa gitu. Iya. Kalau sekarang ada yang tinggal deret gitu. Ada juga yang nempel terus di sini. Nah, biasanya kalau yang misalnya udah punya riwayat hipertensi dan harus terkontrol banget, dia kemana-mana memang bawa. Banyak teman saya yang seperti itu, yang memang masih muda, terus ya setiap saat dia harus ngukur gitu. Habis makan apa habis ngapain gitu, habis beraktivitas gitu. Ngukur. Ada saran mungkin untuk orang yang masih takut ngecek karena sebenarnya nggak kenapa-kenapa, tapi justru nggak mau ngecek karena takut ketemu apa-apa. Itu dia yang saya bilang, zaman dulu mungkin nggak banyak yang kena di usia muda karena takutnya itu tadi, jangan-jangan karena nggak ngecek aja gitu. Ya apa ya, nggak dicek juga tetap akan jadi penyakit gitu kan, jadi ya ngapain juga takut. Kalau saya sih. The sooner you know, the better gitulah ya. Iya, begitu tahu, taruhlah kamu masih di tahap di stagingnya masih prehipertensi kayak gitu. Bisa dipertahankan supaya nggak naik ke hipertensi kayak gitu. Hipertensi juga kalau misalnya masih stage 1 bisa dipertahankan supaya nggak naik ke level 2 kayak gitu. Berarti kalau Mas nih aku pertanyaan orang awam aja Mas ya. Kan memang di klinik tuh ada check up gitu kan, medical check up, bisa ukur tensi segala macam. Tapi kan namanya tensi bisa kita dalam tanda kutip mainin lah gitu. Mungkin pas dia kayak pas Covid. Ingat dulu Covid kalau pas kita mau disuntik vaksin, tensinya kan diukur tuh Mas. Nah, itu ada saudara aku yang karena udah tua Mas, ibu-ibu, dia setiap datang ke sana deg-degan terus, tensinya tinggi, nggak boleh disuntik. Nah, berarti kan orang-orang mungkin kalau misalnya, ya tadi Iza bilang, orang ada yang takut nih, tapi gue penasaran nih, gue mau datang. Tapi karena dia datang, dia deg-degan, tensinya naik. Itu gimana Mas? Apakah itu emang orangnya yang salah atau gimana ya, maksudnya berarti ini tensinya nggak bener dong ketika dia, bukan nggak bener sih, maksudnya nggak tepat gitu ukurannya karena dia deg-degan begitu Mas. Ada istilahnya kok itu sebenarnya. Jadi kalau pengukuran tensi itu paling ideal memang dilakukan di rumah ketika orang merasa paling rileks kayak gitu. White coat syndrome atau apalah gitu, ada istilahnya itu. Kalau misalnya orang nervous di ruang periksa kayak gitu, atau dokternya galak apa gimana kayak gitu, itu kan ada kekhawatiran itu berpengaruh. Jadi idealnya kalau misalnya memang ada indikasi tekanannya kok tinggi, idealnya itu ada pemeriksaan berikutnya. Jadi kalau misalnya beberapa kali periksa itu konsisten tinggi terus, ya itu berarti ada masalah. Tapi kalau misalnya cuman sekali tinggi, ya itu tadi bisa jadi karena faktor tertentu, atau habis beraktivitas atau habis ngapain kayak gitu, itu juga. Berarti saat rileks tuh paling tepat Mas memeriksanya. Paling ideal sih kayak gitu. Jadi santai aja ya kan, karena kayak lebih gampang cek tensi daripada cek gula darah. Ya kan kalau gula darah kan dilukain, kalau cek hipertensi kan cuma dipijat-pijat doang. Berarti cek hipertensi habis gajian, kan rileks tuh. Bener. Iya bener kan? Tapi belum bayar cicilan dong. Nah itu tinggi lagi. Sebelum ngecek cicilan. Gitu ya. Sebelum ngecek tagihan. Ini kita sambung lagi juga dengan
kepergian almarhum Gusti juga gitu yang dikabarkan juga ada jatuh di kamar mandi gitu ya. Apakah ada hubungannya juga dengan hipertensi? Apakah kemendadakan itu atau nggak tahu hilang keseimbangan, hilang kesadaran itu hubungannya dengan hipertensi? Terlepas dari kasus ini ya, jatuh di kamar mandi itu memang identik dengan dampak fatal. Jadi hampir selalu kematian itu ditemukan ketika orang jatuh di kamar mandi dan pagi hari, kadang-kadang seperti itu. Ada dua kemungkinan. Dia jatuh karena kolaps, misalnya stroke atau serangan jantung, lalu ditemukan sudah tidak ada sudah tidak bernyawa kayak gitu misalnya kayak gitu. Atau dia kepleset jatuh terus sekarang jatuh nggak ada. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi jatuh terus kemudian fatal atau justru dia mengalami fatality terus kemudian jatuh gitu. Jadi ada dua kemungkinan dan itu memang dari statistik memang pagi hari itu kemungkinan orang jatuh kan ngantuk segala macam kayak gitu kan. Terus serangan jantung juga menurut statistik ada data yang menunjukkan bahwa pagi hari itu lebih banyak yang mengalami itu. Stroke, serangan jantung kayak gitu. Tapi itu menarik juga sih, jatuh di kamar mandi itu di mesin pencari itu search volume-nya juga tinggi sih. Iya. Karena sebetulnya juga bukan untuk mewajarkan tapi ini cukup sering terjadi gitu ya. Yang most likely memang terjadi pada elderly gitu atau orang tua juga gitu. Jadi ya sekarang kayaknya penyakit juga tidak pandang usia gitu ya, tidak pandang gender juga. Jadi hal yang paling baik adalah jaga kesehatan sih ya maksudnya gitu ya. Mau punya tendensi atau punya rentan atau tidak juga tetap aja gitu menghantui, karena segala sesuatu yang kita konsumsi enak semuanya. Dan itu bahaya, yang enak-enak itu bahaya. Perlu nggak sih, seberapa penting kita ngecek label gizi yang di belakang tuh? Label nutrisi, ya penting. Nutrition facts tuh. Paling enggak untuk tahu yang masuk ke tubuh kita itu apa gitu loh, apa dan berapa gitu. Menghindari sama sekali juga enggak harus amat sih, maksudnya hidup cuma sekali, masa ya mau menderitanya doang gitu kan. Mau nyari enak kan sah-sah saja. Yang penting tahu porsinya gitu kan. Jangan sampai kita kemasukan sesuatu yang kita enggak nyadar, itu aja lah intinya. Kalau kita sadar bahwa itu ada garamnya dan kita masih bisa mentoleransi itu, ya udah enggak apa-apa gitu. Gula juga kayak gitu, kalau misalnya kita ukur ini kita minuman bersoda gini ada gulanya segini tapi aktivitasku tinggi, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sadar yang masuk ke tubuh kita itu apa itu. Jangan sampai kita minum sesuatu tanpa tahu bahwa itu gulanya tinggi gitu aja sih. Gimana cara ngasih tahu orang yang sudah tahu dirinya hipertensi atau misalnya dia sudah pradiabetes atau diabetes tapi tetap ngeyel, makannya enak, olahraganya males gitu. Gimana cara ngasih taunya ya? Ya nggak usah dikasih tahu. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya dia udah tahu dulu apa belum. Kalau misalnya udah tahu tapi dia memilih itu, ya kita bisa apa gitu kan. Misalnya ngingatin boleh, tapi kalau misalnya diingatin tersinggung, ya ngapain dia tubuhnya sendiri. Bilangin ke KDM aja biar masuk barak. Kan berolahraga masuk barak kan. Oh iya benar. Iya kan, bener kan. Kira-kira sebaraknya sama yang kayak gimana tuh? Sama yang sama-sama juga? Sama Barack Obama kalau beda dong. Tapi tadi menarik pernyataan Mas Uyung kalau penyakit itu masuk lewat mulut. Karena dulu gue pernah baca komik Kung Fu Boy dulu. Wow. Ada si Chin Mi, dia pernah ada satu lawannya pernah bilang gini, bencana muncul dari mulut, penyakit masuk lewat mulut. Jadi memang ya kita harus beneran ini Mas ya, mulai memfilter Mas ya. Seberapa apapun usia kita lah. Maksudnya ya mungkin kan Detikers yang lagi mungkin masih SMA gitu, kayak aku masih muda makan aja semuanya. Tapi guys, tolong kita harus jaga kesehatan kita ya. Tidur teratur, jaga asupan nutrisinya. Tidur cukup tadi. Betul. Ronaldo juga tidurnya banyak dia. Cristiano Ronaldo. Ya duitnya udah banyak. Enggak, bukan dia. Enggak, dia umur 40 masih bisa main 90 menit, salah satunya karena tidur. Dia tidur dijaga dan ini Mas tidur siang Mas ya. Itu penting juga ternyata Mas ya. Power nap. Siesta time itu. Penting buat yang bisa. Iya buat bisa. Kita kan gak mungkin. Masa ntar di Jack gak ada berita kan gak bisa. Gak ada Detikcom gak update gitu. Tapi bisa sih curi-curi gitu. Curi-curi. Oh iya. Power nap tapi kan 15 menit. Mestinya bisa kali ya. Makanya aku pegelnya agak tinggi terus dipasangin macam-macam gitu biar gak kelihatan. Iya. Dan anti peluru juga ya Mas ya. Ini orang dulu di belakang gue masalahnya ya. Gue banget kalau Uyung mana ya? Lagi bobo. Itu upaya menjaga kesehatan kan. Itu gue bilang makanya Maybe jangan ngomongin Mas. Ini lagi bukan atlet soalnya kan. Baiklah Detikers, thank you so much sudah